Biologi 2, semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan UIN Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang ada pada mata kuliah telaah kurikulum biologi sekolah atau madrasah. Kira-kira materi-materi apa aja ya? Yuk simak. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai rasional pengembangan kurikulum 2013. Rasional pengembangan kurikulum 2013 ini berarti bahwa mengapa sih kurikulum 2013 harus dikembangkan? Apa saja faktor-faktor pengembangan kurikulum 2013? Nah, tercakup dua hal. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. 8 standar nasional pendidikan itu mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk, yang penduduk di Indonesia ini dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Saat ini jumlah penduduk di Indonesia usia produktifnya adalah 15 sampai 64 tahun, lebih banyak dari usia tidak produktif, yaitu anak-anak yang berusia 0 sampai 14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 sampai 2035. Pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif ini yang melimpah dan ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan melalui pendidikan serta keterampilan agar tidak menjadi beban. Nah, tantangan yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri, kreatif, dan budaya. Dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional, sudah mencakup tingkat internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris atau pertanian dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern, seperti dapat terlihat di World Trade Organization, Association of Southeast Asian Nations, Community Asia Pacific Economic Cooperation, dan ASEAN Free Trade Area. Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu investasi dan transformasi bidang kependidikan. Keikutsertaan Indonesia di dalam studi internasional Trends in International Mathematics and Science Study dan program for International Student Assessment sejak tahun 1999 juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggambarkan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan oleh tim SS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di tim SS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia. Materi yang kedua mengenai apa sih perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dengan standar kompetensi lulusan dari kurikulum 2013. Adapun perbedaan antara SKL KTSP dengan SKL kurikulum 2013, yang pertama dari segi petunjuk pelaksanaannya. SKL kurikulum KTSP diatur oleh Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan SKL pada kurikulum 2013 diatur oleh Juklak lama, yaitu Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Juklak baru Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua dari segi penggunaan SKL kurikulum KTSP
digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Sedangkan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 digunakan sebagai acuan pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan standar kependidikan, standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Dan dari segi cakupan, SKL KTSP diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Sedangkan cakupan SKL kurikulum 2013 meliputi kompetensi lulusan SD, MI, SDLB paket A, kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB paket B, dan kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB paket C. Materi yang ketiga yaitu mengenai keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013, yaitu yang pertama biologi atau sains sebagai proses tidak lain adalah metode ilmiah. Sedangkan menurut Towle, proses ilmiah adalah aktivitas ilmiah yang melibatkan berbagai keterampilan proses sains. Pengembangan biologi idealnya sesuai hakikat pembelajaran, yaitu ke arah pengembangan saintifik atau scientific process, scientific product, dan scientific attitude atau scientific sikap. Scientific process identik pada proses kegiatan ilmiah yang mengembangkan keterampilan proses sains yang dilakukan peserta didik melalui aktivitas seperti mengamati, menganalisa, dan melakukan percobaan untuk memahami konsep yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. Nah, dalam hal ini biasanya siswa atau peserta didik melakukan praktikum. Selanjutnya, scientific product identik pada produk ilmiah berupa konsep materi biologi yang dicapai siswa melalui proses kegiatan ilmiah. Scientific attitude identik dengan sikap ilmiah seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keterbukaan dalam menerima pendapat orang lain, ketelitian, dan lain sebagainya. Sikap ini diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan proses ilmiah dan kemudian diterapkan sehingga membentuk karakter kepribadian siswa. Materi yang keempat yaitu mengenai lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, lingkup penilaian terdapat pada pasal 2, yaitu penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 3 ayat 1, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan C. Keterampilan. Ayat 2, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Ayat 3, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Ayat 4, penilaian keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Ayat 5, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Sedangkan tujuan penilaian terdapat pada pasal 4 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat 2, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ayat 3,
Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Materi yang terakhir mengenai perbedaan antara struktur kurikulum 2013 dengan struktur kurikulum prototipe. Secara umum, struktur kurikulum prototipe atau prototipe dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas. Yang kedua, kegiatan proyek. Kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, dari sisi jam pelajaran, jumlah jam pelajaran pada setiap jenjang sama dengan berlaku pada kurikulum 2013, sekitar 20% sampai 30%. Dari jam pelajaran yang tersedia pada kurikulum prototipe dialokasikan untuk kegiatan proyek. Akan tetapi, kurikulum prototipe tidak menetapkan jam pelajaran per minggu seperti yang berlaku pada di kurikulum 2013. Jam pelajaran pada kurikulum prototipe ditetapkan per tahun. Dengan demikian, satuan pendidikan memiliki keleluasan dalam mengatur waktu pelaksanaan pembelajaran. Satu mata pelajaran bisa saja tidak diajarkan pada satu semester, tetapi diajarkan pada semester berikutnya atau sebaliknya. Sebagai contoh, mata pelajaran IPA di kelas 7 boleh diajarkan pada semester ganjil dan tidak diajarkan lagi pada semester genap. Sebaliknya, mata pelajaran IPA di kelas 8 hanya diajarkan pada semester ganjil. Sepanjang jam pelajaran per tahunnya dipenuhi, hal ini yang dibenarkan. Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum prototipe dibandingkan dengan kurikulum 2013 terdapat pada mata pelajaran IPA dan IPS. Pada sekolah dasar kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kalau selama ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan terpisah di kelas tinggi, dalam kurikulum prototipe, kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Hal ini menurut Puspenjar dimaksudkan sebagai bekal bagi peserta didik sebelum mengikuti pelajaran IPA dan IPS secara terpisah pada jenjang SMP nantinya. Satu hal yang menggembirakan bagi kalangan pendidikan yang membidangi teknologi informasi, dimuatnya mata pelajaran TIK pada kurikulum prototipe. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran TIK sempat dihilangkan. Mata pelajaran TIK ini diajarkan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Uniknya, mata pelajaran TIK ini boleh diajarkan oleh guru yang tidak berlatar belakang atau memahami materi TIK dengan memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, mata pelajaran TIK juga diikuti dengan buku panduan guru sebagai acuan bagi guru pemula di bidang TIK untuk mengajarkannya kepada siswa.